Kecelakaan yang dibenci. Bab 594. Darwin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan lampu warna-warni, dan cahayanya terpantul beberapa karakter besar. Darwin, selamat ulang tahun. Eva berbalik di depan Darwin dan dengan kedua tangan merentangkan tangannya. Darwin, kamu lihat ke sana. Darwin melihat ke samping, melihat kue berbentuk hati di atas meja makan dan dipenuhi dengan hidangan yang disukainya. Ternyata Eva dalam perjalanan pulang bertanya kepadanya hari ini hari apa, sedang mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia mengingat hari ulang tahunnya, tetapi dia sendiri sama sekali tidak ingat. Selama bertahun-tahun, dia tidak terbiasa merayakan hari ulang tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, para prajurit di wilayah militer juga merayakan hari ulang tahunnya. Setelah itu, melihatnya sama sekali tidak tertarik dengan itu. Semua orang juga tidak menyiapkannya. Sampai hari ini tidak ada lagi yang mengingat hari ulang tahunnya. Karena itu, ketika Darwin melihat kejutan ulang tahun Eva untuknya, di dalam hatinya sangat gembira. Dekorasi sederhana, kue berbentuk hati yang umum, dan hidangan rumahan yang umum adalah jamuan ulang tahun yang disiapkan oleh Eva untuk Darwin. Meskipun dekorasi sangat sederhana, tetapi untuk pertama kalinya membuat Darwin merasa, ternyata merayakan ulang tahun juga lumayan. Darwin, bagaimana? Sangat tersentuh kan? Wajah Eva yang cerah dengan senyum lebar, dengan bangga berkata, "Aku tahu aku sangat baik juga sangat perhatian. Tetapi jika kamu mau menangis, menangislah. Aku tidak akan mentertawakanmu." Darwin terkekeh. "Jika kamu membuat beberapa lampu ini saja, ingin membuatku tersentuh sampai menangis, dan kalau begitu, kamu menganggapku rendah." Eva meliriknya sekilas lalu berkata, "Darwin, apakah kamu akan mati jika mengatakan perkataan yang baik?" Darwin mengetok kepalanya. "Untuk apa menyiapkan barang-barang dalam bentuk seperti ini? Aku lebih memperdulikan hadiah yang lebih nyata." Tersentuh. Dia tentu saja tersentuh. Tetapi perasaannya tidak akan begitu tergerak sampai menangis seperti yang dikatakan Eva. Tapi dia ingin berterima kasih pada Eva dengan tindakan nyata. Setelah selesai berbicara, lengan panjang Darwin merentang menggendong Eva dan dengan langkah besar berjalan masuk ke dalam kamar. Eva memegang lehernya, tersenyum dan berkata, "Darwin, jangan buru-buru. Mari kita makan kue ulang tahun dulu dan make a wish." Dia juga menyiapkan pertunjukan besar di belakang. Dia begitu terburu-buru. Kesenangannya hari ini akan sia-sia. Eva berencana untuk mereka berdua makan malam terlebih dahulu, lalu minum sedikit anggur, setidaknya untuk menciptakan suasana romantis, baru akan memulainya. "Makan kamu dulu baru makan malam," kata Darwin. "Darwin, kamu dengarkan aku dulu." Eva dilempar ke tempat tidur oleh Darwin. Darwin sama sekali tidak berniat untuk membiarkannya berbicara. Eva dibanting seperti itu merasa sedikit sakit. Mendongak ingin memakinya. Siapa tahu, ketika dia mendongak, dia melihat Darwin sudah telanjang. Gila.
Pria ini ketika sedang tergesa-gesa, benar-benar 1 menit pun tidak bisa menunggu. Melihat dia yang begitu buru-buru, seolah-olah dia tidak pernah memberinya makan. Epa berguling dan berguling ke sisi ujung ke tempat tidur yang besar itu. Darwin, kita belum makan kuenya. Belum make a wish. Kamu tunggulah sebentar. Kue apa lagi yang harus dimakan? Aku membiarkanmu memakanku. Makan malam apa? Kue apa? Saat ini untuk Darwin, tidak ada yang lebih lezat dari Epa. Akibatnya, Epa baru melompat dari tempat tidur dan ditangkap lagi oleh Darwin. Dia membungkuk dan dengan kuat menekannya. Darwin. Epa gugup dan ada sedikit berharap. Darwin dengan jarinya menekankan bibirnya. Jangan katakan apa-apa lagi. Dengan hati, rasakan betapa aku mencintaimu. Di dalam dunia hiburan yang Epa geluti selama bertahun-tahun ini, pria tampan dan gadis cantik juga banyak. Tetapi begitu dia muncul, dia pasti bisa membunuh orang-orang yang bersamanya. Darwin selalu tahu bahwa Epa, wanita ini terlihat cantik. Tetapi sebelumnya bagaimanapun dia terlihat cantik, dia merasa bahwa tidak ada yang secantik Epa yang pada saat ini ada di bawahnya. Cahaya matanya cerah, alisnya bengkok. Seolah-olah dunia bisa hilang di depannya. Pada saat ini otak Darwin kosong. Dia hanya ingin memiliki wanita kecil ini. Kalau begitu, ayolah. Epa juga terinfeksi oleh antusiasmenya Darwin. Dan terhadap paket hadiah besar yang sudah dia siapkan pun dia sudah tidak peduli. Namun, kecelakaan itu terjadi ketika mereka berdua sudah siap dan mereka tidak sabar untuk bergabung menjadi satu. Kecelakaan terjadi tanpa peringatan. Darwin marah sampai kedua matanya merah. Epa, kamu sengaja kan? Sial, wanita kecil ini. Dia hari ini pasti sengaja ingin membunuhnya. Membiarkan dia mendidih ke arah kematian. Epa sangat tidak berdaya dan berkata, Darwin, kamu jangan asal bicara. Epa, aku benar-benar ingin membunuhmu. Darwin sangat marah hingga kehilangan akal. Pada saat ini, pria umumnya tidak dapat menggunakan otak dengan jernih memikirkan masalah. Epa dengan marah berkata, aku juga tidak tahu. Aku biasanya tidak datang pada waktu sekarang. Masih ada beberapa hari lagi. Siapa yang tahu hari ini dia malah datang. Pada saat genting seperti itu, bulanannya datang mengunjunginya. Bukan saja Darwin tidak bisa bercinta, tetapi Epa juga tidak merasa nyaman. Datang bulannya selalu tepat waktu. Siapa yang tahu hari ini akan tiba-tiba datang lebih cepat. Dia berpikir bahwa Tuhan harusnya sengaja menghukum mereka berdua. Mereka berdua yang seharusnya menggelar drama yang hangat dan penuh gairah. Pada saat ini, keempat mata saling bertatapan, dan di dalam mata kedua orang itu hampir menyemburkan api. Darwin mengatakan bahwa Epa sengaja menjebaknya. Jadi dia benar-benar ingin mencekik leher Epa dan meluapkan emosinya dari dalam hatinya.
Epa juga marah. Dia marah dirinya sendiri sudah menghabiskan begitu banyak pemikiran dan ingin memberinya pesta ulang tahun yang romantis. Malah diteriaki oleh Darwin. Epa. 3 huruf. Darwin mengatakannya dari celah gigi. Apakah kamu ingin aku membantumu dengan tangan? Wajah Epa memerah, berbisik dengan suara kecil. Kamu? Darwin menatapnya dengan tajam, berbalik dan pergi ke kamar mandi. Dan pintu kamar mandi dibanting oleh Darwin. Orang macam apa itu? Emosi kok begitu besar? Aku kan tidak sengaja. Epa dengan wajah hantunya mengarah ke kamar mandi. Kamu galak sama aku. Aku berharap kamu terpeleset di kamar mandi, kata Epa dengan marah. Segera Epa mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Pasti Darwin sedang mandi dengan air dingin. Dipikir-pikir kasihan juga. Epa juga segera turun dari tempat tidur, mengenakan piyamanya. Dan pada saat yang sama masih memaki. Darwin, siapa suruh kamu sama sekali tidak tahu bagaimana mengasihi wanita? Mampus kamu menyiram air dingin. Jika kamu mati di dalam kamar mandi, aku juga tidak akan menjatuhkan air mata untukmu. Memikirkannya, di dalam benak Epa muncul gambaran seperti itu. Darwin karena kurang kepuasan dalam beberapa aspek. Dia pergi mandi air dingin dan kemudian mati kedinginan di dalam kamar mandi.